Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 12 September 2022, saya akan mempresentasikan mengenai seminar rancangan aktualisasi yang telah saya kerjakan. Adapun rancangan aktualisasi yang telah saya kerjakan berjudul Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Petikan Pelantikan melalui Digitalisasi pada Subbidang Pengembangan Karir dan Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Sakti Rambe MPD selaku Coach, Bapak Ahmad Sopyan Lubis SSOS selaku penguji, dan Bapak Viji Effendi SH selaku mentor. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kasea Karina Sarjana Ekonomi, peserta Lasar CPNS golongan 3 angkatan 37 kelompok 2 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Berasal dari unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jabatan penyusun rencana mutasi. Adapun profil organisasi tempat saya bertugas adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kantor Bupati, Labuhan Batu Utara, Aikanopan, dengan dipimpin oleh Bapak Lahamudin Munte, SIPMM selaku Kepala Badan. Ada fenomena yang melatar belakangi saya melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi pengurusan kepegawaian adalah fungsi dokumentasi. Baik itu dokumentasi yang bersifat kepegawaian seperti dokumen petikan pelantikan. Seringkali masalah yang dihadapi adalah dokumen-dokumen tersebut rusak ataupun hilang. Bahkan, jika dokumen-dokumen tersebut diperlukan, maka proses pencariannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengurangi keefektifan dalam proses kerja. Setelah menemukan ketiga isu tersebut, maka langkah selanjutnya adalah ketiga isu tersebut akan diuji melalui metode APKL. Setelah dilakukan uji APKL, saya temukan bahwa ketiga isu tersebut layak untuk diangkat menjadi isu pada rancangan aktualisasi yang telah saya kerjakan. Tahapan selanjutnya adalah saya melakukan uji kepada tiga isu yang telah saya pilih dengan metode USG untuk menentukan isu manakah yang paling prioritas untuk diangkat menjadi isu yang utama dalam rancangan aktualisasi yang telah saya kerjakan. Setelah dilakukannya metode USG, maka dapat ditemukan bahwa isu yang menjadi prioritas dalam rancangan aktualisasi yang telah saya kerjakan ini adalah isu yang pertama, yaitu belum optimalnya pengelolaan dokumen petikan pelantikan dengan total nilai 15. Setelah menemukan isu prioritas, maka saya akan menjelaskan isu tersebut ke dalam fishbone diagram untuk mengetahui aspek-aspek apa sajakah yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan dokumen atau berkas pelantikan pada Subbidang Pengembangan Karir dan Fasilitasi Profesi ASN BKPSDM Kabupaten Labuhan Batu Utara. Adapun aspek yang pertama yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan dokumen atau berkas pernyataan pelantikan adalah aspek tenaga kerja. Bahwa kesadaran akan tanggung jawab kerja yang masih rendah, selalu tunggu-menunggu dengan rekan kerja lainnya. Aspek yang kedua adalah sistem, yaitu masih kurangnya keefektifan dalam masalah pengumpulan berkas-berkas dokumen petikan pelantikan. Adapun aspek yang ketiga adalah edukasi, yaitu masih kurangnya pemahaman para pekerja bahwa arsip itu adalah hal yang krusial dalam organisasi pekerjaan. Dan aspek yang keempat adalah mengenai keterampilan, yaitu masih kurangnya ide, gagasan oleh para pekerja untuk mengatasi hal-hal tersebut. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan gagasan kreatif. Kegiatan yang pertama adalah menyiapkan surat pernyataan pelantikan yang akan dialih mediakan. Kegiatan kedua, melakukan scanning terhadap surat pernyataan pelantikan. Kegiatan ketiga, membuat folder-folder pada laptop disesuaikan dengan tanggal dilaksanakannya pelantikan. Kegiatan keempat, membuat akun email khusus yang akan digunakan untuk digitalisasi arsip pernyataan pelantikan. Dan kegiatan yang terakhir adalah membuat backup data pada aplikasi Gmail yaitu Google Drive untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, saya akan membahas mengenai relevansi rancangan kegiatan dengan core value ASN yaitu berakhlak. Setiap rancangan kegiatan yang telah saya susun memuat 7 core value berakhlak ASN. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, kelima kegiatan yang telah saya susun memuat 7 core value ASN yaitu berakhlak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai relevansi rancangan aktualisasi dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Dari aspek manajemen ASN, isu ini dapat diidentifikasi dari perspektif manajemen ASN, terkait dengan SDM yang kurang peduli terhadap keasipan surat pernyataan pelantikan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya melakukan digitalisasi pada surat-surat, khususnya berkas pernyataan pelantikan, sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan dokumen petikan pelantikan. Sementara itu, dari aspek Smart ASN, isu ini dapat diidentifikasi dari perspektif Smart ASN terkait dengan SDM yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Dalam hal ini, pegawai kurang mampu dalam menerapkan literasi digital atau digital skills dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pegawai kurang mampu dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan, serta mencari solusi dari permasalahan untuk mengoptimalkan pengelolaan dokumen petikan pelantikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tabel rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan surat pernyataan pelantikan yang akan dialih mediakan. Adapun tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan atasan untuk melakukan kegiatan memilah dokumen atau berkas pernyataan pelantikan yang akan dialih mediakan. Tahapan kegiatan yang kedua adalah
mengajak rekan kantor untuk menyiapkan guna memilah dokumen atau berkas pernyataan pelantikan guna keefektifan waktu bekerja. Dan tahapan kegiatan yang ketiga adalah memisahkan dokumen atau berkas pernyataan pelantikan berdasarkan nomor SK dan tanggal pelaksanaan pelantikan. Kegiatan kedua adalah melakukan scanning terhadap surat pernyataan pelantikan. Tahapan kegiatannya adalah melakukan scanning pada berkas arsip untuk disimpan. Dan tahapan kegiatan yang terakhir adalah menyatukan soft copy dokumen kepegawaian ke dalam suatu folder berdasarkan nomor SK. Kegiatan yang ketiga adalah membuat folder-folder pada laptop disesuaikan dengan nomor SK dan tanggal dilaksanakannya pelantikan. Tahapan kegiatannya adalah membuat folder-folder pada laptop berdasarkan nomor SK dan tanggal pelantikan. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menginput dokumen atau berkas yang telah di-scanning dan menyesuaikannya berdasarkan nomor SK dan tanggal pelantikan. Kegiatan yang keempat adalah membuat akun email khusus yang akan digunakan untuk digitalisasi arsip pernyataan pelantikan. Adapun tahapan kegiatannya adalah yang pertama mendaftarkan akun email yang baru, yang dikhususkan untuk media penyimpanan elektronik dokumen atau berkas pernyataan pelantikan yang telah berbentuk soft copy. Tahapan kegiatan yang kedua adalah berbagi informasi mengenai akun email kepada atasan dan sesama rekan kerja. Dan kegiatan terakhir atau kegiatan yang kelima yang akan saya lakukan adalah membuat backup data pada aplikasi Gmail yaitu Google Drive untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, misal hilangnya dokumen atau berkas pernyataan pelantikan. Adapun tahapan kegiatan tersebut adalah membuat folder-folder pada Google Drive berdasarkan nomor SK dan tanggal pelantikan. Tahapan kegiatan yang kedua adalah mengupload soft copy dokumen atau berkas pernyataan pelantikan ke Google Drive dan mengelompokkannya sesuai dengan folder yang telah tersedia. Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan di tempat saya bertugas. Dimulai dari kegiatan yang pertama, yaitu menyiapkan dokumen atau berkas pernyataan pelantikan yang akan dialih mediakan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan September tahun 2022 dan diakhiri dengan kegiatan membuat backup data pada Google Drive untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, yaitu misalnya hilang dokumen atau berkas pernyataan pelantikan dan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Kepada Bapak Coach dan Bapak Penguji, mohon arahan dan bimbingannya untuk memperbaiki rancangan aktualisasi saya yang kemungkinan masih banyak kesalahan di dalamnya. Sekali lagi terima kasih.